3 semester 1 mapel prakarya pengolahan. Hari, tanggal, kelas semester 8, 1 tahun pelajaran 2020/2021. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Apakah yang dimaksud dengan hasil samping itu? Jawabannya, produk hasil samping adalah produk sekunder yang dihasilkan sebagai hasil selain hasil utama suatu proses produksi. 2. Sebutkan 4 hasil samping bahan pangan dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Jawabannya, 1. Padi. Hasil samping dari padi adalah sebagai bahan pangan. Produk hasil sampingnya yang kita kenal dengan nama beras. 2. Jagung. Selain padi, juga mengkonsumsi jagung sebagai alternatif beras. Adapun produk hasil samping dari jagung adalah minyak goreng. Formula makanan, margarin, bahan baku industri farmasi, bahan es krim, minuman, dan kue. 3. Kacang hijau sebagai produk makanan atau minum dan masih belum banyak beredar produk hasil samping dari kacang-kacangan ini. 4. Kacang kedelai. Produk hasil samping kacang kedelai kebanyakan berupa gliserida yang merupakan bahan baku dalam pembuatan produk minyak goreng. Selain itu, kacang-kacangan ini juga sering dipakai untuk pembuatan kecap, margarin, dan bahan-bahan lain yang berbasis lemak. 3. Apa sajakah manfaat dari bakatul? Jawabannya, kaya serat, vitamin B1, tinggi antioksidan, kaya magnesium, baik untuk diabetes tipe 2, kaya folat 4. Apa sajakah kandungan gizi yang terdapat pada ampas kedelai? Jawabannya, gizi yang terkandung dalam ampas kedelai masih cukup tinggi, terutama protein dan serat. Hasil penelitian Sulistiani 2004 menunjukkan bahwa ampas tahu mengandung air 89,9%, protein 1,3%, lemak 2,2%, alkohol 0,3%, karbohidrat 6,3%, serat padat tidak larut 1,0%, dan serat larut 4,7%. 5. Apa yang dimaksud dengan moist-heat? Jawabannya, teknik moist-heat adalah metode memasak bahan makanan menggunakan cairan panas sebagai penghantar panas. Tekniknya yaitu boiling atau merebus, steaming atau merebus, braising atau bahan makanan diolah dalam api kecil, stewing atau makanan ditumis tetapi bahan makanannya tidak. 6. Apa yang dimaksud dengan dry heat cooking? Jawabannya, dry heat adalah di mana panas diantarkan untuk mematangkan bahan makanan dengan perantara udara panas atau permukaan yang panas. 7. Apa yang kalian ketahui tentang pengawetan secara fisik? Jawabannya, pengawetan secara fisik merupakan yang paling bervariasi jenisnya. Contohnya adalah 1. Pemanasan. Teknik ini dilakukan untuk bahan padat tetapi tidak efektif untuk bahan yang mengandung gugus fungsional seperti vitamin dan protein. 2. Pendinginan. Dilakukan dengan memasukkan ke lemari pendingin. Dapat diterapkan untuk daging dan susu. 3. Pembekuan. Pengawetan makanan dengan menurunkan temperaturnya hingga di bawah titik beku air. 4. Pengasapan. Perpaduan teknik pengasinan dan pengeringan. Untuk pengawetan jangka panjang, biasa diterapkan pada daging. 5. Pengalengan. Perpaduan kimia, penambahan bahan pengawet, dan fisika, ruang hampa dalam kaleng. 6. Pembuatan acar. Sering dilakukan pada sayur ataupun buah. Pengentalan dapat dilakukan untuk mengawetkan bahan cair. Pengeringan mencegah pembusukan makanan akibat 7 mikroorganisme. Biasanya dilakukan untuk bahan padat yang mengandung protein dan karbohidrat. 8. Pembuatan tepung. Teknik ini sangat banyak diterapkan pada dia sendiri yang SMS aku untuk datang ke gue itu.
Apa yang dimaksud dengan dry heat cooking? Jawabannya, dry heat adalah di mana panas diantarkan untuk mematangkan bahan makanan dengan perantara udara panas atau permukaan yang panas. 7. Apa yang kalian ketahui tentang pengawetan secara fisik? Jawabannya, pengawetan secara fisik merupakan yang paling bervariasi jenisnya. Contohnya adalah 1. Pemanasan. Teknik ini dilakukan untuk bahan padat, tetapi tidak efektif untuk bahan yang mengandung gugus fungsional, seperti vitamin dan protein. 2. Pendinginan. Dilakukan dengan memasukkan ke lemari pendingin. Dapat diterapkan untuk daging dan susu. 3. Pembekuan. Pengawetan makanan dengan menurunkan temperaturnya hingga di bawah titik beku air. 4. Pengasapan. Perpaduan teknik pengasinan dan pengeringan. Untuk pengawetan jangka panjang, biasa diterapkan pada daging. 5. Pengalengan. Perpaduan kimia, penambahan bahan pengawet, dan fisika ruang hampa dalam kaleng. 6. Pembuatan acar. Sering dilakukan pada sayur ataupun buah. Pengentalan dapat dilakukan untuk mengawetkan bahan cair pengeringan, mencegah pembusukan makanan akibat mikroorganisme. Biasanya dilakukan untuk bahan padat yang mengandung protein dan karbohidrat. 7. Pembuatan tepung. Teknik ini sangat banyak diterapkan pada bahan karbohidrat. 8. Iradiasi. Untuk menghancurkan mikroorganisme dan menghambat perubahan biokimia. B. Pengawetan dengan suhu rendah. Jawabannya, pengawetan dengan suhu rendah adalah pengawetan makanan menggunakan proses pendinginan. C. Pengawetan suhu tinggi. Jawabannya, suhu tinggi, umumnya di atas 65 derajat Celcius. Cara ini banyak dilakukan untuk pengawetan bahan-bahan berbentuk tepung dan sejenisnya. Suhu tinggi adalah mengurangi populasi mikroorganisme atau membunuh mikroorganisme yang ada dalam bahan pangan. D. Pengawetan dengan pengeringan. Jawabannya, pengeringan merupakan metode pengawetan dengan cara pengurangan kadar air dari bahan pangan, sehingga daya simpan jadi lebih panjang. 8. Apakah yang kalian ketahui tentang pengawetan secara biologi? Jawabannya, pengawetan secara biologi menggunakan mikroorganisme yang melakukan aktivitas yang dapat membantu makanan agar awet. B. Pengawetan secara kimiawi. Jawabannya, menggunakan bahan-bahan kimia seperti gula pasir, garam dapur, nitrat, nitrit, natrium benzoat, asam propionat, asam sitrat, garam sulfat, dan lainnya. Proses pengasapan juga termasuk cara kimia sebab bahan-bahan kimia dalam asap dimasukkan ke dalam makanan yang diawetkan. 9. Bagaimana cara membuat bangket bekatul? Jawabannya, cara membuat bangket bekatul 1. Bahan-bahan: A. Kelapa seperlunya. B. Telur sejumlah 5 butir. C. Vanili sejumlah 1 bungkus. D. Tepung bekatul sejumlah 375 gram. E. Gula pasir sejumlah 200 gram. F. Garam. Kau bersama dengan Sobi. Mana Sobi sekarang? Aku sakit. Dan ini temanku, saya semangat. Apa hubunganmu dengan Pak Sobi? Dia adalah teman kami. Kenapa? Teman. Baiklah. Kalau begitu katakan, kapan terakhir kau bertemu dengan teman Anda?
maksud dengan dry heat cooking? Jawabannya, dry heat adalah di mana panas diantarkan untuk mematangkan bahan makanan dengan perantara udara panas atau permukaan yang panas. 7. Apa yang kalian ketahui tentang pengawetan secara fisik? Jawabannya, pengawetan secara fisik merupakan yang paling bervariasi jenisnya. Contohnya adalah 1. Pemanasan. Teknik ini dilakukan untuk bahan padat tetapi tidak efektif untuk bahan yang mengandung gugus fungsional seperti vitamin dan protein. 2. Pendinginan. Dilakukan dengan memasukkan ke lemari pendingin. Dapat diterapkan untuk daging dan susu. 3. Pembekuan. Pengawetan makanan dengan menurunkan temperaturnya hingga di bawah titik beku air. 4. Pengasapan. Perpaduan teknik pengasinan dan pengeringan. Untuk pengawetan jangka panjang, biasa diterapkan pada daging. 5. Pengalengan. Perpaduan kimia, penambahan bahan pengawet, dan fisika ruang hampa dalam kaleng. 6. Pembuatan acar. Sering dilakukan pada sayur ataupun buah. Pengentalan dapat dilakukan untuk mengawetkan bahan cair, pengeringan, mencegah pembusukan makanan akibat mikroorganisme. Biasanya dilakukan untuk bahan padat yang mengandung protein dan karbohidrat. 7. Pembuatan tepung. Teknik ini sangat banyak diterapkan pada bahan karbohidrat. 8. Iradiasi. Untuk menghancurkan mikroorganisme dan menghambat perubahan biokimia. B. Pengawetan dengan suhu rendah. Jawabannya, pengawetan dengan suhu rendah adalah pengawetan makanan menggunakan proses pendinginan. C. Pengawetan suhu tinggi. Jawabannya, suhu tinggi umumnya di atas 65 derajat Celcius. Cara ini banyak dilakukan untuk pengawetan bahan-bahan berbentuk tepung dan sejenisnya. Suhu tinggi adalah mengurangi populasi mikroorganisme atau membunuh mikroorganisme yang ada dalam bahan pangan. D. Pengawetan dengan pengeringan. Jawabannya, pengeringan merupakan metode pengawetan dengan cara pengurangan kadar air dari bahan pangan, sehingga daya simpan menjadi lebih panjang. 8. Apakah yang kalian ketahui tentang pengawetan secara biologi? Jawabannya, pengawetan secara biologi menggunakan mikroorganisme yang melakukan aktivitas yang dapat membantu makanan agar awet. B. Pengawetan secara kimiawi. Jawabannya, menggunakan bahan-bahan kimia seperti gula pasir, garam dapur, nitrat, nitrit, natrium benzoat, asam propionat, asam sitrat, garam sulfat, dan lain-lain. Proses pengasapan juga termasuk cara kimia sebab bahan-bahan kimia dalam asap dimasukkan ke dalam makanan yang diawetkan. 9. Bagaimana cara membuat bangket bekatul? Jawabannya, cara membuat bangket bekatul. 1. Bahan-bahan A. Kelapa seperlunya. B. Telur sejumlah 5 butir. C. Vanili sejumlah 1 bungkus. D. Tepung bekatul sejumlah 375 gram. E. Gula pasir sejumlah 200 gram. F. Garam secukupnya. 2. Cara membuat A. Kelapa diparut dengan ukuran memanjang. Campur berbarengan bekatul, lalu sangrai hingga masak. B. Telur dikocok berbarengan dengan vanili dan gula sampai mengembang. C. Campur telur berbarengan adonan tepung bekatul dan garam, kemudian diaduk sampai tercampur dengan rata. D. Tuangkan di cetakan, bakar hingga masak serta berwarna kuning. 10. Buatlah tahapan pengolahan sambal gelandir asam pada proses pembuatannya saja. Jawabannya, langkah 1. Cuci bersih daun ubi lalu rebus hingga empuk. 2. Haluskan cabai garam bawang. 3. Larutkan asam jawa dengan air hangat. 4. Masukkan asam dan gula jawa, ulek hingga rata gelandir sambal asam. 5. Sambal asam jawa siap dihidangkan, cocok dengan nasi panas.